Aku bilang justru hubunganku tuh makin manis sama Fransi abis bayi tabung justru. Apa yang berbeda dari seorang Edward Suhadi 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang? Apa yang berubah dan apa yang tetap sama? Yang tetap sama yang aku ingat, mudah-mudahan prioritasku tetap sama. Apa prioritasnya? Prioritasku keluarga, persahabatan. Mungkin nggak punya urutan banget ya, cuma maksudnya nggak bisa dipungkiri sekarang banyak yang berubah. Kayak Mary tadi bilang, aku udah naik panggung, terus orang udah lebih kenal aku. Kalau di jalan orang ngajakin aku foto, terus kerjaanku juga udah membanggakan gitu ya. Yang aku selalu jaga dan kayaknya masih bener, hopefully ya, nggak tahu nih kalau ada teman-teman saya yang nonton bisa kritik ya. Prioritasnya masih sama, maksudnya yang penting dalam hidup tuh integritas, keluarga, relasi. Jadi saya tidak lupa, mudah-mudahan dari yang dulu sama yang sekarang, how I value myself masih sama gitu. Nilai-nilai yang dipegang, yang ditanamkan, diajarkan masih tetap sama. Masih sama, bahwa nggak mungkin ada versi yang OKB gitu ya, bahwa sekarang bisnisnya udah rame atau udah merasa karena udah sering naik panggung jadi ada special treatment buat beliau gitu. Atau mungkin the way they view life, ternyata gue harus net worth gue naik sekian gitu. Kayaknya masih sama sih dengan yang dulu. Buat beberapa lingkaran mungkin konyol ya, kayak lu kurang ambisius, lu maksudnya momentumnya lagi begini, lu harusnya gas. Ya, akuisisi perusahaan ini, bangun bisnis ini dan sebagainya gitu. Cuman ya kayak cerita itulah, cerita yang nelayan disamperin bisnismen, terus sehari nangkap berapa, nangkap 2, you know the story right? Terus suruh bangun kapal dong supaya bisa apa? Pada ujungnya supaya dia bisa pulang dan spend ketemu. time. Iya, kalau sekarang gue juga udah bisa spend time. Itu sih yang I value the most dan yang nggak berubah ya. Dan yang nggak berubah. Tapi setuju, karena seiring dengan bertambahnya usia, kita seangkatan sebenarnya tahun ini sama-sama 43. Yeay. Wisdom ya kayaknya, mungkin itu sesuatu hal yang dengan bertambahnya usia, at least buat saya jadi lebih mengerti dan memahami yang mana yang harus dikejar, yang mana yang harus di let go. Karena kan waktu terbatas, kesehatan kita terbatas, pikiran kita juga terbatas. Jadi ya untuk bisa tahu yang mana yang harus diprioritaskan, yang dipegang terus, dan yang mana yang harus dilepaskan, ya itu menjadi satu hal yang penting sih. Dan itu baru disadari, ya of course umur 20 tahun lah, berbeda ya, karena setiap orang pasti ada masanya, dan setiap masa pasti kan ada prioritasnya gitu. It is a luxury sih kalau kita mau fair ya. Maksudnya of course people yang di umur 20, 30 masih struggling to make ends meet gitu ya, masih berjuang untuk mencari nafkah. Memang bisa ngomong begini setelah kita perut kita udah anget gitu, kalau aku suka bilang. But what I'm trying to say, kalau saya ingat-ingat dari zaman saya mungkin 20 sampai sekarang, value-nya mirip gitu ya. Jadi kayak kadang aku turn down big job yang aku nggak setuju. Jadi mungkin harapannya kalau ketemu orang tuh mungkin bungkusnya beda, tapi after they spend some time, just a short while, sebilang ya kayaknya sama sih si Edward sama yang dulu. Gak berubah ya. Kalau yang berubah apa kalau gitu? Yang berbeda? Kalau yang berubah, yang pasti itu, iya. Kalau dulu waktu zaman struggling usaha, ya banyak stres tentang usaha ya. Banyak stres tentang usaha.
lebih banyak anxiety, lebih banyak nggak percaya diri, sering membandingkan diri dengan orang lain, dan memang hal-hal itu aku lihat looking back, aku sering ditanya, if you have to do it all over again, what would you change? Kayaknya jawabanku, aku selalu bilang not to sound like arrogant ya, tapi kayaknya I wouldn't change a thing karena itu yang membawa saya ke diri saya sekarang gitu. Jadi di zaman-zaman anxiety dan kecekek dan nggak bisa ngurus cash flow dan kecewa dan sakit, kayaknya itu kayak unnecessary season sebelum masuk ke sini. Cuman perbedaannya gimana buat banyak orang, apalagi yang saya kasih atau yang saya kenal, mudah-mudahan jangan terlalu lama di situ gitu. Karena ada orang yang seumur hidupnya nggak keluar. Gitu. Jadi istilahnya bukan dikuatkan atau dimurnikan oleh api, tapi tinggalnya di dalam kompor gitu kan, kasihan ya. Iya. Mungkin itu sih yang berubah ya sekarang. I'm a lot terbiasa dengan keadaan seperti itu. Oke. Kalau yang berubah sekarang ya of course I don't worry about cara ngegaji karyawan lagi kayak gimana. Terus I'm a lot more peaceful dan letting go. Lebih banyak kayak tadi pagi kayaknya aku pesan kopi ini kan belum kesini tuh ya. Kayaknya salah pesanannya gitu. Tapi kayak aku ya udahlah nggak masalah. Sama-sama putih sama coklat warnanya gitu. Jadi maybe diriku yang dulu kayak kan orang berprinsip kayak. Betul. Kalau kamu profesional, kamu kan tempat bagus gini, masa salah terima order gitu. Sekarang I worry about other things aja. Mungkin itu sih. Jadi nggak ngabisin energi ya. Masa hal yang nggak penting sebenarnya, don't sweat over small matters. Masa semua orang lu ajak berantem karena aku bilang. Tapi masa kecil Edward tuh seperti apa sih yang paling diingat? Somehow masa-masa ke puncak itu inget ya. Jadi mungkin zaman sekarang pada nggak tahu puncak kali ya. Iya. Zaman kita juga mah ya? itu iya dong. Zaman ya? dulu kan kayak puncak itu menjadi salah satu luxury ke Cipanas, ya kan ke Lembang. Ke kolam. Dulu ada kolam air panas indoor tuh aku inget tuh. Ciater. Bukan di puncak ada tuh kayaknya. Oh, oke. Somehow ya feeling villa yang punya saudara atau temennya temen gitu ya. Iya, terus Mega Mendung. Iya, Mega kan. Mendung. Terus kayaknya waktu kita kecil duduk di belakang tuh selalu inget belokannya puncak karena kita nggak sabar pengen sampai ya kalau nggak salah ya. Are we there yet gitu kan ya. Kayak oke, udah Taman Safari, bentar lagi Taman Safari, iya. Restoran yang ini, terus bentar lagi kebun teh, habis kebun teh. Sama ya. Iya, jadi somehow itu yang aku inget sih, masa-masa kecil sama keluarga di puncak. Kalau kamu bilang masa kecil, jadi aku bayanginnya aku masih setinggi ini ya. Jadi SD ya. SD. Iya, kalau mungkin SMP SMA ya ingetnya zaman bandel jadi. Tapi aku nggak bandel-bandel banget sih dulu, biasa aja. Cuman. Ntar aku tanya sama Francie. Karena kebetulan istrinya itu teman SD saya. Iya. Benar-benar teman SD dan teman dekat waktu begitu. SD. Bisa begitu ya, small world ya. Small world. Tapi happy nggak berubah loh dari sejak pertama kali aku kenal dia, dengan potongan rambutnya yang memang tetap sama, mungil-mungilnya tetap sama. Ini sih. Kayaknya aku juga bisa jadi seperti sekarang tentu pasti karena istriku juga. Jadi orang suka bilang dia itu lugu, polos, tapi sebetulnya kalau ngobrol tuh conversationnya deep. Terus dia sering mulai kalimat dengan kata gue nggak gitu loh gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi ngomongin jelek tentang orang nih, gini-gini nih, terus dia sering sekali dia bilang, oh iya, gue nggak gitu loh. Gue malah lihat dia, terus tiba-tiba
180-nya gitu. Hmm. Jadi dia tidak ngomporin, tapi justru banyak. Dan saya lihat dia jarang, dia tidak pendam, terus gampang lupa. Dulu waktu baru married, harapannya dapat istri yang mungkin kebanyakan nonton film ya. Jadi harapannya yang emosional, tau gak lo, yang romantis, emosional, yang kayak all those romantic woman di film gitu loh. Oke. Ngomong jujur nih, waktu awal-awal married terus kayak, ya istri gua lempeng banget kayak lapangan terbang gitu ya. Cuman the more apa tuh maksudnya, nggak ada manja-manjanya gitu, emosional tuh kayak gimana yang dibayangkan? Dia nggak kalau gue surprisein nggak sampai kayak nangis terharu, gini okay. Terus kalaupun gue ada berita apa kayaknya lempeng aja. But at the same time justru waktu udah makin kesini, terutama abis lagi, karena aku bilang justru hubunganku tuh makin manis sama Fransi abis bayi tabung justru. Nah jadi pas abis periode bayi tabung justru aku ngelihat ketidak terlalu hebohan dia ini menjadi kekuatan dia gitu loh. Bahwa jadinya banyak hal tuh bisa dilalui dengan tenang tanpa too much drama. Dan kalaupun dia mau senang dia bisa buka kerannya gitu. Jadi dia fully controlled of her emotion ya. Kebanyakan aku rasa sih begitu ya. Kebanyakan most of the time kayak jarang dia upset gitu ya. Dan ya rumah tangganya jadi tenang ya.